Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiril muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat Idul Fitri di pagi ini yang penuh kebahagiaan, kegembiraan, yang mana salat Idul Fitri adalah salat yang kita tunggu-tunggu, yaitu 1 tahun sekali dengan memenai setelah bulan Ramadan yang kita laksanakan. Semoga dengan menunaikan salat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah pendek dan singkat ini bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan bersama, Ramadan Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan, kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara dan mendekati diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati dan kelapangan dada untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadikan bukti banyak rezeki yang kita terima yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Bukan hanya secara rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terasa mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan Islam dan iman, serta nikmat yang tak terlihat dalam kehidupan. Janganlah sampai kita mengkufurkan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada setiap makhluk hidupnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah di mulut kita, bukan hanya sekedar berucap Alhamdulillah, tetapi tidak memaknai kata Alhamdulillah itu sendiri. Maka tentu kita harus memaknai kata Alhamdulillah ini menjadi ladang dasar kita sebagai umat Islam untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaril muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemampuan kita dan untuk meningkatkan kualitas kita dan kuantitas di bulan Ramadan yang menawan hawa nafsu, bukan hanya lapar dan haus saja, tentunya menawan godaan-godaan yang lainnya. Harus senantiasa kita pupuk dan kembangkan menjaga satu kesatuan. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun menjadi layu, sehingga amal ibadah kita pun menjadi tak bertuah. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni dan termasuk hamba-hamba yang diberikan kenikmatan iman dan Islam dan mendapatkan pertolongan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena kita telah berpuasa dengan keiman dan bersungguh-sungguh mengharapkan pahala dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa asinan ghafirallahu mastaqona min." Jadi, artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ma'asyiril muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih yang setiap lembarnya memberikan corak dan warna bentuk yang lebih baik lagi. Tak ada kotoran ataupun noda ataupun tinta yang menempel, sehingga senantiasa bersih seperti sumber air, mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan tinta hitam tidak menempel di kertas maupun di lubuk hati dan pikiran kita dengan penuh kekotoran dan kebencian. Lalu bagaimana caranya?
Jika kita berbuat kesalahan, maksiat ataupun yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kita selalu beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan. Sebagai wujud kita mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucapkan dari mulut. Kita bersama berkomitmen memulai kehidupan bersama yang lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 132, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak satu dari tiga seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah, ditahan, memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Memaafkan adalah sejauh-jauh baik seorang muslim. Allazi yantafiku fi sa'i wad darai wal qati'il haizu wal fi'i anisai wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan di atas muka bumi. Yang perlu kita ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Sama kaum muslimin muslimat, kita adalah satu kesatuan yang menjadi satu darah yang bersaudara dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri, walaupun berbeda dan tidak sama. Tentunya itu bukan menjadikan alasan kita untuk tidak memiliki satu dan kesatuan iman dan takwa di dalam diri kita. Namun harus saling membantu, tak kenal iri maupun dengki. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga tangan kanan tak akan menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kita kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus sangat ditingkatkan lagi. Yang mana banyak orang yang menderita, entah itu penyakit ataupun kelaparan yang seterusnya. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan. Kepekaan sosial dan budaya yang telah dilatih pada bulan Ramadan terdahulu dengan merasa lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Bukan hanya pada bulan Ramadan itu saja, tapi juga harus pada bulan-bulan yang akan datang maupun seterusnya sampai kita menutup akhir kelak. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyebutkan, tidakkah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibahnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillah kaum muslimin muslimat jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada hari ini kita dapat berkumpul dan menyelesaikan berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan keampunan dan kemuliaan di antara 1000 bulan manapun, sebagai bulan latihan untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alaikal lazi min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bahwa ibadah puasa melahirkan perasaan belas kasihan, kasih sayang dan saling menyayangi satu sama lain terhadap golongan fakir, miskin maupun orang yang membutuhkan pertolongan. Karena seseorang yang berpuasa apabila terdapat merasakan kelaparan untuk beberapa waktu tertentu, maka dia akan mengingat kondisi lapar tersebut pada setiap waktu.
Dengan itu dia dapat merasakan kelaparan yang dirasakan oleh golongan fakir miskin. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa di antara ujian tujuan puasa adalah membentuk sikap dan keyakinan jiwa kasih sayang kita kepada sama manusia dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seorang dengan ukuran masing-masing, porsi dan bentuk yang beragam corak dan warnanya, sehingga sebagian orang mendapatkan rezeki lebih dibandingkan dengan rezeki yang lainnya. Tentu saja kita tidak boleh iri maupun dengki terhadap orang yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu faddala ba'dukum ala ba'di fi rizki faman lazi fasau biri birabikum ala malakas aimanu fi sawun fasirun. Dan ya jadaun, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagai yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan dalam hal rezeki, tapi orang yang dilebihkan rezekinya tidak mau memberikan rezeki kepada para hamba sahaya yang harus memiliki sehingga mereka yang sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Quran Al-Nahl ayat 71. Kelebihan rizki dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya. Seseorang itu baik berupa rezeki, harta kekayaan, kedudukan, pangkat, kesehatan, waktu, kesempatan, ilmu, dan pemikiran serta tata krama dan lain sebagainya adalah untuk menjadikan seorang dapat menjadi pribadi dan penolong bagi mereka yang berbeda dalam kemiskinan dan kelemahan. Sebab dalam kelebihan rezeki tersebut terdapat hak-hak orang lain, anak yatim maupun yang lainnya, sehingga terjadilah jalinan kasih sayang di antar umat manusia untuk saling memohon, menolong, membantu dan yang lainnya. Jalinan kasih sayang tersebut mendorong seseorang untuk saling berinteraksi, untuk memperhatikan keadaan orang yang lain, sehingga memperhatikan keadaan orang lain menimbulkan rasa tolong menolong, saling membantu antar orang yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kerjasama gotong royong yang kuat antar umat beragama, budaya, bermasyarakat dan berlingkungan dan berkeluarga. Sikap hidup dalam kerjasama ikatan persaudaraan kemanusiaan inilah yang merupakan fitrah kemanusiaan yang sejatinya sebagai makhluk Allah yang berlindung di bawah naungannya senantiasa harus saling menolong, membantu kepada orang yang lebih membutuhkan. Menolong dan membantu tidak hanya dengan materi ataupun yang lainnya, melainkan juga dapat dengan yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqakum min zakari wal ansi wa ja'alakum su'i wa qabala lita'lakum in kurmakum indallahi innallaha alimun habir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beragama, dan memiliki keyakinan berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara tertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti atas segala sesuatunya. Sikap bermasyarakat saling tolong menolong dan memperhatikan ini merupakan sikap kemanusiaan yang tertinggi sebagai diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, yang mana memiliki sifat tauladan yang besar bagi umat kaum muslimin, maupun bukan hanya kaum muslimin tetapi umat-umat yang lainnya yang memiliki akal sehat yang dapat menjadikan mereka hidup yang lebih baik lagi di yaumil akhir kelak. Rasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena haus, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut maupun tenggorokan, tetapi kosongnya akal dan ilmu hati kita dengan iman. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai menutrisi badan saja, menjalin silaturahmi akan kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalani silaturahmi karena silaturahmi mendatangkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama,
dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki, akan dijauhi dari api neraka, menjadi salah satu sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan sebagai bangsa dan bernegara, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita memanfaatkan untuk bersilaturahmi kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, kepada semuanya. Tapi tentu harus dengan perilaku yang baik dan sopan.